Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Hermawati, CGP Angkatan 11, SD Negeri Kebonwaru, Cikunbar, Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi yang ada di modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran 1.1 dan 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Nah, di sini saya menggunakan model refleksi 4F. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Peristiwa. Nah, di sini ada pertanyaan momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Saya rasa momen yang paling penting atau paling menantang bagi saya adalah saat pertama kali saya mengerjakan tugas di LMS modul 1.1.E. Ketika itu saya mengerjakan tepat saat deadline tanggal 19 Juni tahun 2024. Karena ketika itu saya belum memahami tentang cara pengiriman tugas. Saya kira pengiriman tugas di LMS itu hanya dikerjakan ketika tanggal tertera di situ. Ternyata tanggal yang tertera di situ adalah tanggal deadline-nya. Saya pikir tanggal itu mulai bisa dikirim tugasnya. Nah, pada saat itu bertepatan dengan kenaikan kelas di sekolah saya. Bayangkan, ketika itu tugasnya adalah harus membuat narasi atau pemaparan sebanyak 500 kata. Dan ketika itu saya sedang menjadi MC di acara kenaikan kelas. Betapa sangat wow sekali, itu betul-betul saya merasa di situ peristiwa yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika itu saya memutuskan untuk fokus terlebih dahulu dan meminta bantuan teman sejawat untuk menggantikan posisi saya karena saya betul-betul tidak mampu untuk melakukannya. Nah, untuk modul 1.2, momen yang saya rasa menantang dan paling penting bagi saya adalah ketika berkolaborasi dengan rekan-rekan dari kelompok baru, materi baru yang benar-benar menginspirasi dan mencerahkan pemikiran saya. Yang saya pahami berkaitan antara modul 1 dan modul 1.2 adalah modul 1.2 itu mengacu pada makna dan pemahaman yang terdapat di modul 1.1. Perasaan feel, apa yang saya rasakan saat momen itu terjadi, saya betul-betul merasa insecure. Saya merasa sedih, saya merasa takut, dan saya juga merasa frustasi. Hingga ketika itu sempat terlintas, oke, saya mau berhenti saja, saya nggak bisa. Saya merasa kalau saya tidak bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP yang lain. Karena dari yang saya baca dan saya ikuti, itu sepertinya mereka sudah benar-benar mahir dalam berbagai aspek dibanding saya. Saya betul-betul merasa insecure sekali ketika itu. Namun dengan bimbingan fasilitator yang sangat baik, Bapak pengajar praktik, dan bantuan juga support dari rekan-rekan CGP sekelompok yang begitu luar biasa, alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bertahan dan saya bisa melanjutkan kegiatan sampai saat ini. Dan saya percaya nama Agus Silus. Sesungguhnya sidang kesulitan itu akan ada kemudian. Selanjutnya pembelajaran yang saya dapat sebelum momen tersebut terjadi. Saya berpikir bahwa pelatihan di penggerak ini akan menyita banyak waktu, baik waktu saya mengajar di kelas maupun waktu saya di rumah dengan keluarga. Karena saya dengar
Biasanya CIP itu sering bepergian keluar untuk beristirahat. Saya juga beranggapan bahwa saya tidak akan mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam. Jadi saya melihat tugas-tugas yang banyak dari atas sampai bawah, dan itu harus dikerjakan hampir setiap hari. Jadi sekarang saya berpikir bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil ketika kita melakukan dengan sepenuh hati dan juga dengan keikhlasan. Saya akui sampai saat ini saya masih sering kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas di rumah. Tetapi semua bisa kita atasi dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan juga bantuan dari fasilitator serta PPT. Rencana atau plan namanya ke depan. Pengembangan diri sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah pengembangan di dalam nilai kolaborasi. Nah, sebagai seorang guru penggerak, kita harus selalu bergerak dalam berkontribusi serta bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu dengan dengan kepala sekolah maupun dengan luar seperti lingkungan, RT, RW atau orang tua murid serta tokoh masyarakat sekitar dalam kegiatan yang akan diadakan di sekolah agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Oke, demikian pemaparan